Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Paulus Joko yang Tuhan percayakan untuk melayani pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas satu tema tetap kudus di tengah arus zaman. Namun untuk kita membahas apa yang akan saya sampaikan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu saat ini Engkau sudah memberikan kepercayaan untuk kami boleh ada bersama membahas tentang satu kondisi keadaan yang kami hadapi. Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami, pengertian supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah Yesus, Tuhan berkati acara kami pada saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bahas tentang satu kondisi keadaan yang kita hadapi di dalam kondisi zaman yang sudah sedemikian rupa. Ada banyak problem persoalan yang dihadapi oleh setiap anak-anak muda secara khusus terjadi di tengah kondisi keadaan dunia yang begitu jahat, sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang terkontaminasi dengan kondisi keadaan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Secara khusus terjadinya seksual yang liar, dan juga homoseksual, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak muda. Untuk itu kita akan bahas masalah ini lebih lanjut, tetapi akan saya dasari di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Ini satu perikop yang akan menyangkut dalam materi ini yang saya ambil. Firman Tuhan berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26 berkata dengan tegas, berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya mereka dengan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Alkitab menjelaskan tentang satu kondisi kehidupan manusia yang sudah kehilangan moral, kebejatan terjadi di dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Yang lebih rentan, lebih bahaya lagi adalah anak-anak muda. Mereka yang harusnya menerima satu pengajaran yang baik kami karena kondisi keadaan dunia yang begitu jahat, sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang masuk dalam satu jebakan dan terkontaminasi. Sebab itu pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita kembali kepada bagaimana Tuhan memanggil kita, kodrat kita sebagai manusia yang sudah dipercayakan, yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Sehingga di dalam kitab Kejadian berkata di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan seterusnya, Allah berinisiatif untuk menjadikan manusia supaya manusia ini berkuasa atas segala diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga Allah berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari sejak awal Allah menjadikan manusia itu sepadan. Artinya laki-laki dengan perempuan. Sebab itu ayat selanjutnya berkata, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Artinya ketika Allah memberikan yang tidak sepadan dengan manusia, ternyata tidak bisa diterima oleh manusia. Sehingga
Allah berinisiatif untuk memberikan jodoh yang sepadan. Siapa jodoh yang sepadan? Yaitu sama-sama manusia. Bagaimana manusia itu terciptakan? Lalu ayat 20 berkata, manusia itu memberi nama kepada seluruh makhluk tadi dan seterusnya. Lalu Allah berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Itulah awal kejadian manusia yang disebut dengan perempuan yang diberi nama Hawa. Hawa itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuknya supaya dapat mendampingi manusia menjadi istrinya. Lalu yang selanjutnya berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, apa katanya? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Demikian, dan mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu. Bila Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami, sehingga firman-Mu kuat tinggal dalam kehidupan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.